Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrio Saputra, NIM 1931041148, kelas PJKRD. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pengajaran Penjas, yang dimana pengertian istilah teks diambil dari kata testum, yaitu pengertian dalam bahasa Prancis kuno, yaitu berarti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Ada pula yang mengartikan sebagai sebuah piring yang dibuat dari tanah. Seseorang ahli bernama James M.S. Chantel pada tahun 1990 telah memperkenalkan pengertian teks ini kepada masyarakat melalui buku yang berjudul Mental Text and Measurement. Selanjutnya, di Amerika Serikat, teks ini berkembang dengan cepat sehingga dalam tempo yang tidak begitu lama, masyarakat mulai menggunakannya. Banyak ahli yang mulai mengembangkan teks ini untuk berbagai bidang, namun yang terkenal adalah sebuah teks inteligensi yang disusun oleh seorang Prancis bernama Binet, yang kemudian dibantu menyempur namanya oleh Simon, sehingga teks tersebut dikenal sebagai teks Binet Simon tahun 1904. Dengan alat ini, Binet dan Simon berusaha untuk membedakan anak menurut tingkat inteligensinya. Dari pekerjaan Binet dan Simon ini kemudian kita kenal istilah-istilah umur kecerdasan, mental agen, umur kalender, chosen again, umur kecerdaan, inteligensi, quotient and IQ. Sebelum sampai kepada uraian yang terlebih jauh, maka akan diterangkan dulu arti dari beberapa istilah-istilah yang berhubungan dengan teks ini. Teks sebelumnya ada ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia ditulis dengan teks adalah merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara atau aturan-aturan yang sudah ditentukan. Testing merupakan saat pada waktu teks itu dilaksanakan. Dapat juga dikatakan testing adalah saat mengambil teks. Teste dalam istilah Indonesia tercoba adalah responden yang sedang mengerjakan teks. Orang-orang ini yang akan dinilai atau diukur baik mengenai kemampuan, minat, bakat, pencapaian dan sebagainya. Tester dalam istilah Indonesia, pencoba adalah orang yang dirahi untuk melaksanakan pengambilan teks terdapat para responden. Dengan kata lain, tester adalah subjek evaluasi atau tetapi ada kalanya hanya orang yang ditunjuk oleh subjek evaluasi untuk melaksanakan tugas. Tugas tester antara lain: 1. Mempersiapkan ruang dan perlengkapan yang diperlukan. B. Membagikan lembaran teks dan alat-alat untuk mengerjakan. C. Menerangkan cara mengerjakan teks. D. Mengawasi responden mengerjakan teks. E. Memberikan tanda-tanda waktu. F. Mengumpulkan pekerjaan responden. G. Mengisi berita acara atau laporan yang diperlukan atau jika ada. Persyaratan pada bagian permulaan buku ini telah disanggung bahwa panjang isi meja dengan menggunakan karet elektis yang diulur-ulur sama halnya dengan tidak mengukur. Hasil ukurannya tidak akan dapat dipercaya. Akan tetapi apabila keadaan memang terpaksa,
yakni apabila kita harus melakukan pengukuran pada yang ada di situ hanyalah selain tali karet elastis, maka kita dapat menggunakan tali itu asal mengikuti aturan tertentu, yakni tidak boleh ditarik-tarik. Walaupun dalam melaksanakan teks sudah diusahakan aturan tentang suasana, cara, dan prosedur yang telah ditentukan, namun teks ini tersendiri mengandung kelemahan-kelemahan. Gilbert 1998 menyebutkan beberapa kelemahan sebagai berikut. 1. Adanya teks atau secara psikologi terpaksa menyinggung pribadi seseorang walaupun tidak disengaja demikian. Misalnya, dalam rumus soal pelaksanaan maupun pengumuman hasil. 2. Teks menimbulkan kecemasan sehingga mempengaruhi hasil belajar yang murni. Tidak dapat dipungkiri bahwa teks akan menimbulkan suasana khusus yang mengakibatkan hal-hal yang orang yang satu dengan yang lain dapat penelitiannya. Besar kecilnya kecemasan mempengaruhi murni dan tidak hasil belajar. B. Murid yang kurang pandai mempunyai kecemasan yang lebih besar dibandingkan dengan anak yang berkemampuan tinggi. C. Kebiasaan terhadap tipe teks dan pengadministrasinya mengurangi timbulnya kecerdasan dalam teks. D. Dalam kecemasan yang tinggi, murid akan mencoba hasil baik jika soalnya bersifat ingatan, tetapi hasilnya tidak baik jika soalnya pikiran. E. Timbulnya kecemasan sejalan dengan tingkat kelas. F. Meskipun pada tingkat sekolah dasar tidak terdapat perbedaan kecemasan antara anak laki-laki dengan anak tingkat sekolah menengah, anak perempuan cenderung mempunyai kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. 3. Teks mengatorikan siswa secara tetap dengan mengikuti hasil teks pertama. Kadang orang lalu membedakan cap kepada siswa menurut kelompok atau kategorinya. Misalnya A termasuk pandai, sedangkan atau kurang sangat suka bagi tester untuk mengubah peringkat tersebut jika memang tidak sangat menyolok hasil dari teks berikut. 4. Teks tidak mendukung kecermelangan dan daya kreasi siswa. Dengan rumusan soal teks dapat kompleks, kadang-kadang siswa yang kurang pandai hanya melihat pada kalimat secara sepintas. 5. Teks hanya mengukur aspek tingkah laku yang sangat terbatas. Manusia mempunyai seperangkat sifat atau tratis yang tidak semua dapat diukur melalui teks. Tingkah laku sebagai cermin dari sifat-sifat manusia adakala lebih cocok mengetahui melalui pengalaman secara cermat. A. Validitas. Perbedaan arti istilah validitas dengan valid. Validitas merupakan sebuah kata benda, sedangkan valid merupakan sifat. Dalam pembicaraan evaluasi pada umumnya orang hanya mengenal istilah valid untuk alat evaluasi atau instrumen evaluasi. Hingga sangat belum banyak buku yang menerapkan istilah valid untuk data. Sebuah data atau informasi dapat dikatakan valid apabila sesuai dengan keadaan syaratan. Jika data
yang dihasilkan dari sebuah instrumen valid, maka dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut valid karena dapat memberikan gambar tentang data-data secara benar sesuai dengan kenyataan atau keadaan sesungguhnya. Dari sedikit uraian dan contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa jika data yang dihasilkan oleh instrumen benar dan valid sesuai kenyataan, maka instrumen yang digunakan tersebut invalid. B. Reliabilitas. Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability dalam bahasa Inggris, berarti dari kata asal reliable, artinya dapat dipercaya, seperti hal istilah validitas dan valid. Kekacauan dalam penggunaan istilah reliabilitas sering dikacau dengan istilah reliable. Reliabilitas merupakan kata benda, sedangkan reliable merupakan kata sifat atau kata keadaan. Seseorang kata dapat dipercaya jika orang tersebut selalu bicara aja yang tidak berubah pembicaranya dari waktu ke waktu. Seseorang dikatakan dapat dipercaya jika orang tersebut selalu bicara aja yang tidak ubah pembicaraan dari waktu ke waktu. C. Objektif. Objek berarti tidak adanya unsur pribadi yang mempengaruhi. Lawan dari objek adalah subjektif, artinya terdapat unsur pribadi yang dimaksud mempengaruhi. Ada dua faktor yang mempengaruhi subjektif dari sesuatu teks, yaitu bentuk teks dan penilaian. 1. Bentuk teks. Teks yang membentuk uraian akan memberikan banyak kemungkinan kepada si penilai untuk memberikan penilaian menurut caranya sendiri. 2. Subjektif. Dari penilaian akan dapat masuk secara agak leluasa, terutama dalam tes berikut uraian. Pedoman yang dimaksud terutama menyangkut masalah pengilustrasian yang kontinuitas atau kompleksitas. A. Evaluasi harus dilakukan secara kontinu dengan evaluasi berkali-kali dilakukan, maka guru akan memperoleh gambar yang lebih jelas. B. Evaluasi harus dilakukan secara komprehensi atau menyeluruh. Yang dimaksud dengan evaluasi berguna di sini ada atas berapa segi peninjauan, yaitu 1. Mencakup keseluruhan materi. 2. Mencakup berbagai aspek berpikir. 3. Melalui sebagai cara, yaitu teks tertulis. Praktikabilitas. Sebuah teks dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila teks tersebut bersifat praktis, mudah dan benar. 1. Mudah dilaksanakan, misalnya tidak menuntut peralatan yang banyak dan memberikan kebebasan pada siswa. 2. Mudah memeriksa atau arti bahwa teks itu dilengkapi dengan kunci jawab maupun pendosa kolorigennya. 3. Dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan atau diawali dengan orang lain. Sekianlah hasil paparan saya, kurang yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.